Di kerajaan Eldoria, awan gelap menyelimuti rakyat. Awan ini bukan terbuat dari hujan atau badai, itu adalah kekuasaan Raja Malignus. Raja tinggal di kastil megah dari batu abu-abu yang dingin, yang menjulang ke langit. Tapi hatinya jauh lebih dingin daripada batu rumahnya. Dia hanya peduli pada emas dan kekuasaan, tidak pernah pada rakyatnya yang pekerja keras. Raja membuat aturan yang tidak adil dan kejam. Dia mengambil terlalu banyak makanan dari petani, meninggalkan anak-anak mereka dengan perut lapar dan mata sedih. Dia menuntut pajak tinggi dari para pedagang, begitu tinggi sehingga toko-toko kecil mereka hampir tidak bisa bertahan. Rakyat hidup dalam ketakutan terus-menerus, semangat cerah mereka meredup setiap hari. Pengawal raja berjalan di jalanan dengan wajah tegas. Mereka adalah perpanjangan dari kekejaman raja sendiri. Mereka akan mengambil roti terakhir dari rak tukang roti tanpa berpikir dua kali. Mereka akan menutup alun-alun pasar hanya karena raja ingin ketenangan untuk tidur siangnya. Tawa anak-anak jarang terdengar lagi di jalanan Eldoria. Itu digantikan oleh bisikan khawatir dan langkah kaki berat para penjaga. Warna-warna cerah kerajaan, bunga-bunga cerah di jendela, dan pakaian warna-warni rakyat telah memudar menjadi nuansa abu-abu. Harapan terasa seperti kenangan yang jauh, sebuah cerita yang diceritakan oleh kakek nenek tentang waktu yang sangat lama. Setiap pagi, rakyat akan bangun dengan perasaan berat di hati mereka. Mereka tahu hari akan membawa perjuangan lain. Mereka akan melihat kereta raja, ditarik oleh kuda-kuda kuat dan dihiasi emas, melaju melewati rumah-rumah sederhana mereka. Raja tidak pernah melihat mereka. Dia hanya melihat ke depan, menuju kastilnya, tidak peduli dengan penderitaan yang dia tinggalkan. Rakyat merasa kecil dan tidak berdaya, seperti semut kecil di bawah sepatu raksasa. Mereka berdoa untuk perubahan, untuk seorang pahlawan, untuk seberkas cahaya matahari, untuk menembus awan gelap yang telah diciptakan Raja Malignus di atas kerajaan mereka, yang dulunya bahagia dan makmur. Mereka merindukan waktu ketika mereka bisa bekerja dan hidup tanpa rasa takut. Kekejaman raja paling terlihat selama festival panen tahunan. Dulu itu adalah waktu perayaan dan kegembiraan yang besar. Keluarga akan berkumpul untuk berbagi makanan dan menari. Tapi di bawah Raja Malignus, itu menjadi hari kesedihan. Orang-orang raja akan datang dan mengambil hampir semua yang telah dipanen petani. Mereka hanya akan meninggalkan cukup untuk rakyat bertahan hidup, tetapi tidak cukup untuk berkembang atau merasa aman. Meja festival, yang dulunya penuh dengan makanan, kini hampir kosong. Raja mengatakan itu untuk kebaikan kerajaan, untuk menjaganya tetap kuat. Tapi rakyat tahu kebenarannya. Makanan itu pergi ke pesta mewah raja, sementara seduling di Wakami. Di sebuah desa kecil di pinggir kerajaan, hiduplah seorang anak muda bernama Elara. Elara bukan seorang ksatria atau bangsawan. Dia hanyalah seorang penduduk desa biasa dengan hati yang baik dan mata yang melihat dunia dengan jelas. Dia melihat kesedihan di wajah tetangganya. Dia melihat ketakutan di mata anak-anak. Ketidakadilan ini membuat api membara di dalam dirinya, api keberanian dan tekad. Elara percaya bahwa setiap orang berhak bahagia dan aman. Dia tahu bahwa hidup dalam ketakutan bukanlah hidup sama sekali. Dia akan melihat penjaga raja berbaris dan merasakan kebutuhan yang kuat untuk melakukan sesuatu, untuk membela apa yang benar, meskipun sepertinya tidak mungkin bagi satu orang pun untuk membuat perbedaan. Suatu hari, Elara menyaksikan tindakan yang sangat kejam. Seorang wanita tua menjatuhkan sekantong kecil koin, uang pajaknya. Seorang penjaga melihatnya, mengambilnya dan memasukkannya ke sakunya sendiri, tertawa saat wanita tua itu menangis. Tidak ada yang berani membantunya. Mereka semua terlalu takut. Tapi Elara tidak bisa diam, dia berjalan lurus ke arah penjaga. Suaranya mantap, tidak keras, tapi penuh kekuatan yang aneh. Uang itu miliknya, kata Elara. Penjaga itu terkejut. Tidak ada yang pernah berbicara kepadanya seperti itu. Dia hanya menatapnya, tidak yakin harus berbuat apa. Untuk sesaat, seluruh jalan hening, menyaksikan anak muda pemberani ini menantang kekuasaan raja. Elara tidak berhenti di situ. Dia mulai membantu komunitasnya dengan cara-cara kecil yang cerdik. Ketika penjaga datang untuk mengumpulkan pajak gandum, dia menunjukkan kepada petani cara menyembunyikan sebagian hasil panen mereka di gudang rahasia di bawah lantai mereka. Itu adalah ide sederhana, tapi berhasil. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, para petani memiliki sedikit makanan ekstra untuk keluarga mereka. Mereka memandang Elara dengan rasa terima kasih dan rasa hormat yang baru.
Mereka melihat bahwa dia tidak hanya berbicara tentang perubahan, dia mewujudkannya. Tindakan pembangkangan kecilnya seperti percikan kecil, mulai menerangi kegelapan yang telah menyelimuti negeri itu. Berita tentang keberanian Elara mulai menyebar. Awalnya itu hanya bisikan. Orang-orang akan berbicara tentang wanita muda yang berbicara kepada seorang penjaga, yang menemukan cara untuk menyelamatkan beberapa gandum. Bisikan itu menyebar dari satu desa ke desa berikutnya, dibawa oleh pedagang dan pelancong. Nama Elara menjadi simbol harapan. Orang-orang mulai percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, segalanya bisa berubah. Mereka melihat pada Elara cerminan keinginan mereka sendiri untuk kehidupan yang lebih baik. Keberaniannya menular. Itu membuat mereka bertanya-tanya apakah mereka juga bisa berani. Apakah mereka juga bisa melawan ketidakadilan raja yang kejam dengan cara kecil mereka sendiri. Elara tahu bahwa tindakan kecil saja tidak akan cukup untuk membebaskan kerajaan. Dia perlu menyatukan rakyat. Dia mulai mengatur pertemuan rahasia larut malam. Pertemuan diadakan di lumbung tua atau jauh di dalam hutan, jauh dari mata-mata raja yang mengawasi. Awalnya, hanya sedikit orang yang datang. Mereka masih takut. Tapi Elara berbicara dengan semangat dan harapan sehingga kata-katanya menyentuh hati mereka. Dia tidak berbicara tentang kekerasan atau pertempuran. Sebaliknya, dia berbicara tentang kecerdasan, persatuan, dan kebaikan. Dia mengatakan kepada mereka bahwa kekuatan terbesar mereka bukanlah pada pedang, tetapi pada jumlah mereka dan keinginan bersama mereka untuk keadilan. Rencananya sederhana tapi brilian. Dia mengusulkan hari protes diam. Pada hari ulang tahun raja, hari di mana dia mengharapkan pujian dan hadiah besar, semua orang di kerajaan akan tetap di dalam rumah. Jalanan akan kosong, pasar akan tutup, bengkel akan hening, tidak akan ada sorakan untuk raja, tidak ada parade, tidak ada perayaan. Itu adalah cara untuk menunjukkan kepada raja bahwa kekuasaannya tidak berarti apa-apa tanpa rakyatnya. Itu adalah cara damai untuk mengirim pesan yang sangat keras. Ide itu berani dan berisiko. Tapi rakyat yang terinspirasi oleh keberanian Elara yang tak tergoyahkan menyetujui rencana itu. Mereka siap untuk berdiri bersama. Saat hari protes mendekat, Elara dan teman-temannya bekerja tanpa lelah. Mereka melakukan perjalanan dari desa ke desa, menyebarkan berita secara rahasia. Mereka menggunakan pesan berkode dan utusan terpercaya untuk memastikan semua orang tahu rencana itu. Mereka menggambar kepalan tangan yang memegang satu bunga, simbol dari sikap damai dan bersatu mereka. Simbol ini mulai muncul di dinding dan pohon, sebuah janji diam antara rakyat. Melihat simbol itu, memberi mereka kekuatan. Itu mengingatkan mereka bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan mereka. Itu menunjukkan bahwa benih keberanian yang ditanam oleh Elara kini tumbuh menjadi hutan perlawanan. Kepercayaan rakyat pada Elara semakin kuat setiap hari. Mereka melihat bahwa dia adalah salah satu dari mereka. Dia tidak meminta kekuasaan atau kemuliaan. Dia hanya meminta persatuan dan keberanian mereka. Dia makan bersama mereka, bekerja bersama mereka, dan berbagi ketakutan dan harapan mereka. Dia mendengarkan cerita mereka tentang kesulitan, dan mengingatkan mereka bahwa masa depan yang lebih baik mungkin terjadi jika mereka bekerja sama. Kebaikan hatinya sama kuatnya dengan keberaniannya. Dia menunjukkan kepada mereka bahwa pemimpin sejati bukanlah seseorang yang memerintah dari kastil tinggi, tetapi seseorang yang berjalan di antara rakyat, memimpin dengan kasih sayang dan keinginan tulus untuk membantu. Pada pagi hari ulang tahun raja, keheningan aneh menyelimuti Eldoria. Raja Malignus bangun berharap mendengar suara perayaan. Dia berharap sorakan dan musik. Sebaliknya, dia tidak mendengar apa-apa. Dia melihat keluar jendela kastilnya dan melihat jalanan yang kosong. Seluruh kerajaan hening. Tidak ada pedagang di pasar, tidak ada petani di jalan, tidak ada anak-anak bermain di alun-alun. Seolah-olah kerajaan telah menjadi kota hantu dalam semalam. Raja bingung, lalu dia marah. Dia mengirim pengawalnya untuk memaksa rakyat merayakan, tetapi mereka hanya menemukan pintu tertutup dan jendela yang terkunci. Rakyat bersatu dalam keheningan mereka. Raja merasakan kekuasaannya lepas. Seorang raja tanpa rakyat untuk diperintah bukanlah raja sama sekali. Kastilnya yang megah tiba-tiba terasa seperti penjara yang dingin dan kosong. Keheningan itu lebih keras daripada teriakan protes apapun. Itu berteriak bahwa rakyat tidak lagi takut padanya. Itu memberitahunya bahwa dia telah kehilangan rasa hormat dan kesetiaan mereka.
Untuk pertama kalinya, Raja Maliknus merasa benar-benar sendirian dan tidak berdaya. Dia melihat bahwa kekejamannya hanya berhasil menyatukan semua orang melawannya. Protes diam, rencana Elara yang brilian dan berani, telah berhasil dengan sempurna. Itu menunjukkan kepada Raja sumber kekuasaan sejati dalam sebuah kerajaan rakyat. Dihadapkan dengan kehendak bersatu rakyatnya, Raja tidak punya pilihan. Dia tidak bisa menangkap seluruh kerajaan. Dia menyadari masa pemerintahannya yang penuh ketakutan telah berakhir. Dia setuju untuk bertemu dengan Dewan Penduduk Desa, dengan Elara berdiri sebagai suara mereka. Elara tidak menuntut balas dendam. Dia menuntut keadilan. Dia berbicara tentang hukum yang adil, pajak yang adil, dan dewan orang-orang yang akan membantu membuat keputusan untuk kerajaan. Raja yang kalah dan direndahkan menyetujui semua persyaratan mereka. Awan gelap di atas Eldoria akhirnya mulai terbelah, membiarkan sinar matahari yang hangat masuk. Rakyat perlahan keluar dari rumah mereka, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan senyum lega dan harapan. Sejak hari itu, kerajaan Eldoria berubah. Rakyat bekerja sama untuk membangun masyarakat yang baru dan lebih baik. Kastil Raja tidak lagi menjadi simbol ketakutan, tetapi pengingat akan apa yang telah mereka atasi. Elara, pemuda pemberani itu, tidak menjadi ratu. Dia tetap menjadi salah satu rakyat, anggota dewan baru yang dihormati, selalu membimbing dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Jalanan sekali lagi dipenuhi tawa, pasar ramai dengan kehidupan, dan festival panen tahunan menjadi perayaan sejati komunitas dan kelimpahan. Kerajaan berkembang, dibangun di atas fondasi keberanian, kebaikan, dan gagasan sederhana, bahwa setiap orang berhak hidup dalam harapan.